Pada tahun 2009 yang lalu, klub sepak bola asal Inggris yaitu Manchester United dijadwalkan akan mendatangi Indonesia dalam ajang pramusim. Namun sangat disayangkan penampilan mereka batal karena adanya aksi terorisme yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2009 atau hanya beberapa hari saja menjelang pertandingan itu dimulai. Atas kejadian menggemparkan ini, banyak kerugian yang harus ditanggung termasuk nama baik Indonesia di mata dunia. Bagaimana cerita selengkapnya? Saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelum mulai masuk ke pembahasannya, mari subscribe terlebih dahulu channel ini agar selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten menarik yang bermanfaat. Tentu kita semua tidak pernah lupa dengan tragedi pengeboman yang terjadi di kawasan bisnis Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada tahun 2009 yang lalu. Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2009 pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, bom diledakkan di dua hotel mewah bernama JW Marriott dan Ritz-Carlton. Pada tragedi tersebut terdapat 9 korban jiwa dan sekitar 53 orang lainnya mengalami luka-luka, baik warga negara Indonesia dan warga negara asing. Aksi pengeboman yang ternyata didalangi oleh teroris bernama Nurdin M. Top ini juga terjadi hanya 3 hari sebelum pertandingan pramusim antara Manchester United melawan Indonesia All Stars yang akan digelar pada hari Senin 20 Juli tahun 2009 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena itu, manajemen Manchester United melalui konferensi persnya langsung membatalkan turnya tersebut sebagai tindakan preventif demi keamanan seluruh pihak tim Setan Merah. Dikutip dari The Guardian, ketika pengeboman itu terjadi, tim Manchester United sedang berada di Malaysia dan hanya sekitar 36 jam lagi mereka semua akan check-in di salah satu hotel yang menjadi target peledakan tersebut. Manajer Manchester United pada saat itu, Sir Alex Ferguson, mengaku sangat terkejut dan merasa prihatin mendengar peristiwa tersebut. Ia juga memahami bahwa pihak penyelenggara di Indonesia sudah bekerja keras untuk dapat bekerja sama dengan timnya. Namun menurutnya juga bahwa ketika pengeboman terjadi, itu hanyalah sebuah kebetulan yang tidak menguntungkan. Dan dengan pertimbangan yang matang, ia tidak ingin mengambil risiko besar terhadap timnya tersebut. Kapten klub ketika itu, Gary Neville, juga melontarkan pendapat yang sama. Ia merasa kecewa karena tidak dapat bermain di Indonesia. Sementara itu, tim Indonesia All Stars yang sempat menginap di Hotel JW Marriott berhasil selamat dari ledakan bom karena ketika itu para pemain, staf, dan pelatih sudah bertolak dari hotel menuju lapangan ABC di Senayan untuk melakukan latihan mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pembatalan pertandingan pramusim antara Manchester United melawan tim Indonesia All Stars ini mengakibatkan sejumlah kerugian yang sangat besar. Selain nama Indonesia yang menjadi sorotan negatif dari banyak pihak, kerugian finansial karena tragedi ini juga ditaksir mencapai 30-50 miliar rupiah. Diperkirakan juga pada pertandingan ini akan ada sekitar 77.000 penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain itu, kerugian juga berdampak kepada para penjual merchandise. Dan uniknya, baik penjual maupun para fans dari Manchester United mengekspresikan kekecewaannya itu dengan menuliskan kata-kata umpatan pada beberapa kaos, banner, dan merchandise lainnya. Setelah dilakukan pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian, akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa aksi yang terjadi tersebut adalah aksi bom bunuh diri. Pelakunya sendiri bernama Ikhwan Maulana, yaitu seorang pemuda asal Pandeglang, Banten. Sementara itu, otak dari pengeboman ini adalah Ibrahim alias Boim. Diketahui Boim bekerja di toko bunga Cynthia di hotel tersebut sejak tahun 2005. Ia mengusulkan pengeboman di Hotel JW Marriott karena di tempat itu akan ada pertemuan bisnis besar oleh pengusaha asing pada hari Jumat pagi. Selain itu, ia juga mengusulkan pengeboman di Hotel Ritz-Carlton karena terdapat akses yang akan melancarkan aksinya itu. Boim juga dikatakan sebagai orang yang memberikan fasilitas kepada 2 orang pengebom di 2 hotel sasarannya itu. Setelah ledakan terjadi, Boim kabur ke daerah Jati Asih, Bekasi. Namun pelariannya itu dapat diketahui oleh pihak kepolisian dan Densus 88 ketika dirinya sedang berada di Temanggung, Jawa Tengah.
dunia. Akhirnya, Ibrahim alias Boim tewas dalam aksi penyergapan. Di sisi lain, dari hasil pengembangan polisi, disebutkan juga terdapat sebanyak 22 orang aktor lainnya di balik ledakan di Mega Kuningan, termasuk teroris Nurdin M. Top yang juga tewas di tangan Densus 88. Dan dari total 22 orang tersebut, 12 orang diantaranya ditangkap hidup-hidup oleh Densus 88. Itu tadi pembahasan singkat mengenai tragedi pengeboman yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada tahun 2009 silam. Semoga tragedi mengerikan seperti ini tidak pernah terjadi lagi di Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen jika ada pendapat lain. Kalian juga bisa request cerita atau kisah apa yang akan dibahas selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk update video terbaru lainnya.